Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu pula salawat beserta salam kita hanturkan kehadirat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan kita ilmu tentang Islam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan wawancara singkat tentang Markas Tahfiz Distaya Sunnah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita sekretaris dari Markas Tahfiz tersebut. Sebelumnya mari kita sapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ahlan. Bikhair, kaifa hal Ustaz? Baik, alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini Ustaz, kita kan di Distaya Sunnah ini pasti mempunyai keunggulan, Ustaz. Tapi kita melihat, orang melihat keunggulan, salah satu keunggulan Distaya ini adalah tahfiz. Ini apabila tamat itu akan menghafal 7 juz. Jadi saya ingin penasaran tuh Ustaz, bagaimana visi dan misi Markas Tahfiz Distaya Sunnah, Ustaz? Baik ya, pertama yang perlu teman tahu, Markas Sunnah kan Distaya Sunnah ini punya banyak kegiatan kan. Nah, di antara kegiatan yang memang penting diadakan untuk mahasiswa Sunnah, pertama perlu kita ketahui juga mahasiswa Sunnah itu juga selain pelajaran di kelas, pelajaran umum yang dia pelajari di kelasnya yang berkaitan dengan fakultas segala macam, tentu kita juga ada memiliki keunggulan tersendiri, yaitu adalah Al-Quran. Nah, dan ada pelajaran Al-Quran ini, ya ingat ya, kalau teman-teman tahu, Al-Quran ini merupakan mata pelajaran juga sebenarnya di Sunnah ya. Nah, tapi yang membawahi itu adalah kita yang dari Markas Tahfiz, atau kalau secara resminya di Sunnah disebut dengan Pusat Tahfiz Al-Quran. Nah, adapun visi misi kita yaitu menjadi lembaga tahfiz yang melahirkan mahasiswa atau mahasiswi Distaya Sunnah sebagai generasi Qurani yang hafal Al-Quran 20 juz, 20 ya, 10 juz minimal itu sebenarnya sih. Serta menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid dalam teori maupun praktek. Adapun untuk misi yang kita tempuh untuk mencapai visi kita tadi, yang pertama yaitu adalah kita mengadakan halaqah tahfiz wajib ya, yang terbilang muqarrar, dan non wajib yaitu tatawu untuk mahasiswi Distaya Sunnah demi mencapai target Al-Quran yang 20 juz tadi. Kemudian kita juga mengadakan pembinaan tahsin secara intensif dan berkala untuk melahirkan, mencetak mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas secara hafalan dan fasih secara bacaan. Kemudian yang ketiga, kita juga mengadakan pembinaan secara non formal seperti daurah, dan secara praktis seperti musabaqah dalam tingkat regional kemudian internasional, demi untuk mengembangkan semangat belajar, menghafal dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, mengadakan evaluasi berkala berupa ujian akhir semester dan ujian akhir studi pada semester terakhir ya, demi untuk mempertahankan kualitas hafalan Al-Quran. Nah, itulah misi dari Markas Tahfiz Distaya Sunnah. Ya, kita lanjutkan Ustaz, pertanyaan yang kedua. Kami mendengar nih Ustaz dari semester 7 bahwa ada wacana dari Markas Tahfiz melakukan sertifikat tahsin gitu Ustaz. Apakah ini akan dilaksanakan tahun ini atau hanya masih direncanakan begitu Ustaz? Nah, adapun tentang wacana yang terdengar itu, memang kita sebagai Markas Tahfiz belum ada mengatakan secara formal bahwasanya kita akan mengadakan sertifikat tahsin untuk bisa ikut ujian Al-Quran 7 juz. Nah, dan kemudian perlu untuk ketahui juga, itu dahulu sudah pernah diadakan, kemudian ditiadakan, sekarang akan kita adakan lagi. Mengapa? Dan tapi perlu untuk ketahui, sekarang antum nggak perlu khawatir, insya Allah bukan angkatan antum. Karena dengan berbagai macam pertimbangan, pertama antum akan masuk semester 8 dan antum butuh murajaah dan mengurus skripsi segala macamnya, dan itu memang kita butuh persiapan yang matang untuk mengadakan namanya itu daurah tahsin, atau setidaknya kita itu sudah membuat standarisasi untuk tajwid antum.
Minimal itu adalah teori, minimal itu adalah praktik ya. Secara prakteknya sudah harus mantap. Jadi kalau untuk teori kita tidak terlalu fokus ke situ. Adapun wacana itu memang kita sempat akan mewacanakannya, tetapi melihat kondisi sekarang kemungkinan insya Allah di angkatan setelah antum. Ya, kita lanjutkan Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ustaz atau solusi dari markas tahfiz bagi mereka yang udah semester akhir tapi belum menyelesaikan hafalannya atau ujiannya belum bisa menyelesaikan ujiannya gitu. Bagaimana Ustaz? Betul. Jadi fokusnya ke ujian ya, bukan ke hafalan. Nah, kalau untuk peserta mahasiswa itu yang peserta ujian akhir tahfiz ya, UAT ya, ujian akhir tahfiz tersebut tidak bisa menyelesaikan, bisa dibilang tidak bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya, atau dia bisa kita bilang dia tidak lulus dalam hafalan dalam ujian ya, itu tentu akan kita beri waktu tenggang insyaallah ya. Dan adapun yang lalu-lalu waktu tenggang itu nggak banyak, sekitar 3 hari atau seminggu. Mengapa kita lakukan seperti ini? Intinya mahasiswa sudah punya masa menghafal lebih dari sekitar Bapak semester 7 semester kan? Nah, 7 semester ya setidaknya 7 juz ini sudah dimiskinkan sejak awal. Begitu masuk semester 8 itu sudah harus dipersiapkan untuk ujian. Dan adapun untuk sebelum kita sampai ke ujian tersebut, tentu kita juga membuat program murojaah untuk mustawa 8 nantinya. Setelah antum selesai semester 7, nah ketika antum semester 8, maka satu semester itu full dengan murojaah 7 juz tersebut. Nah, tetapi kita tekankan ke teman-teman mahasiswa untuk tidak memfokuskan murojaahnya itu hanya di semester 8. Tetapi dari sekarang sebisa mungkin dia sudah mulai mencicil hafalannya, mencicil kelancaran hafalannya agar dia bisa lulus di ujian Al-Qur'an. Adapun solusi yang kita bilang ya paling cuma penambahan tenggang waktu untuk ujian. Itu nanti tergantung ke kebijakan para lajnah ujiannya nanti itu insyaallah. Ya, kita lanjutkan Ustaz. Ya, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Bagaimana harapan antum Ustaz pada mahasiswa tentang hafalan dan Al-Qur'annya mereka Ustaz? Untuk harapan kita terhadap mahasiswa itu sendiri, pertama kalau harapan tertinggi kita kalau bisa sebelum mereka tamat dari Staya Sunnah sudah selesai hafalan 30 juz. Itu harapan tertinggi kita. Meskipun itu tuh butuh juhud kabir, juhud yang besar dari tulab tersebut. Nah, kemudian ya juga untuk semua mahasiswa yang berkaitan dengan Al-Qur'an, memang seharusnya sejak awal memurojaah hafalan itu sangat penting. Karena itu sangat berperan secara akademis, sangat berperan terhadap kelulusan antum nanti. Ya, kita sekarang membicarakannya secara akademis dahulu ya. Ketika antum tidak selesai dengan Al-Qur'an, dengan hafalan Al-Qur'an antum dan antum tidak lancar, maka itu bisa menghalangi jalan antum untuk naik ke level berikutnya. Setelah antum ujian Al-Qur'an, maka antum harus fokus dengan skripsi. Dan orang yang tidak lulus ujian Al-Qur'an, maka dia tidak bisa ikut untuk ujian skripsi. Nah, jadi karena kita melihat secara akademisnya saja, maka ini sudah sangat berperan penting bagi kehidupan antum selama 4 tahun di Staya Sunnah. Nah, jadi tolong baik-baik dalam melangkah, jangan asal pijak. Oleh karenanya dari sekarang cicil dan murojaah dan tetap semangat. Mungkin sekian wawancara kita pada siang hari yang berbahagia ini. Kita ucapkan syukur Ustaz terhadap waktunya, telah meluangkan waktunya dalam wawancara singkat ini. Mungkin ini yang dapat kami sajikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.